Oke ya, video kali ini saya akan membahas konten mengenai modifikasi. Udah lama sih sebenarnya ya, saya nggak bahas konten modifikasi. Nah, kali ini yang saya review adalah modifikasi motor salah satu konten kreator TikTok dari Malang. Ya, itu siapa? Mungkin kalian yang udah familiar udah tahu ya, tapi bagian belum tahu, saya akan coba langsung ngobrol sama yang punya motor ini. Yuk, Mas. Halo, Mas. Ya, halo. Nah, boleh perkenalan dulu, Mas, namanya? Oh ya, boleh. Saya Fasa, mungkin lebih dikenal Baker Bucin ya. Kesibukan akhir-akhir ini masih konsen di TikTok aja ya? Ya sih, sebagian besar di TikTok. Sebagian besar di TikTok. Iya. Oh iya. Followernya berapa sekarang? Alhamdulillah 34.000. Oh, banyak ya, lebih banyak daripada subscriber saya. Nah, oke ya. Langsung aja deh kita ke motornya langsung ya. Nah, motor ini sebenarnya motor apa, Mas? Ini GSX-S tahun 2017. Warna hitam ya? Ya, warna hitam. Sebenarnya ini drop sih, cuman saya repaint hitam glossy. Karena kalau drop itu kan apa ya, nggak enak gitu ngerawatnya, sulit. Kalau glossy kan dia lebih premium gitu kelihatannya. Ya sama mungkin warna lainnya karbon. Iya. Oh gitu. Nah, sebelum saya bahas untuk modifikasinya, saya mau tanya dulu nih, kenapa kau milih GSX-S? Kenapa nggak motor lain gitu? Dulu itu saya ambil GSX-S itu karena harga secondnya itu anjlok. Yang pertama, harga secondnya anjlok. Terus saya itu mau ambil fairing, itu sebenarnya lebih suka L15 ya. Cuman waktu itu overprice harganya, walau second. Kalau fairing lain saya nggak suka, meski GSX-R itu kurang suka sih sama modelnya. Jadi ambil naked terbagus menurut aku sih GSX-S ini ya. Selain itu juga udah keracun sama teman saya, itu mesinnya itu pokoknya wah banget. Karena dia naked tapi overbore ya? Ya, overbore. Jadi naked kencangnya lah, paling Ya, kencang di kelasnya. ya naked kencang sih. Nah itu ya. Sekarang saya akan bahas dulu nih apa aja modifikasi yang dilakukan. Pertama dari bodi dulu, Mas. Bodinya apa aja yang dirubah? Dari bodi ini tadi udah saya sebutkan, ada repaint bodi, terus ada wrapping karbon 6D. Terus perubahan spakbor, ini aku pakai spakbor BBRR cuman custom. Kalau ini karbonnya ori. Ya. Terus ada wingset ya, ada wingset ini aku beli yang udah karbonan. Ya. Selain itu ada frame slider merek Booming ya. Ini frame slidernya GSX, cuman ini buat temen-temen yang pakai GSX-S kurang rekomen ya pakai frame slider yang PNP-nya GSX, karena dia itu tumpuannya ikut ke kalter, jadi bahaya kalau buat waktu crash apa gimana. Jadi sebaiknya di custom aja ikut kerangka gitu. Oh, jadi
khawatirnya nanti merusak si tutup mesinnya ini sendiri ya? Iya, heeh. Terus saya juga udah ganti underbone. Saran aku sih kalau naked nggak usah pakai underbone ya. Cuman karena ini aku pakai look aja, jadi ya nggak masalah. Soalnya bikin capek sih. Soalnya kan underbone kan cocoknya buat firing kan. Iya. Kakinya ke belakang nunduk. Ini tegak tapi kakinya ke belakang, jadi capek itu di tangan rasa sih. Tapi kalau udah kebiasaan nggak apa-apa. Ya mungkin bisa nggak capek kalau setangnya itu dimodif dipendekin, istilahnya drop head gitu, kayak road race gitu. Oh, oke. Terus dari mana lagi? Mungkin dari ini dulu, tangki sama bodi belakangnya. Oh iya, ini aku juga pakai cover tangki, jadi kelihatannya itu lebih gambut gitu ya. Oh iya, karena yang orinya itu kan lumayan kecil ya. Soalnya kan gesek itu ramping kan. Jadi aku karena modifnya ini konsepnya mobil look, jadi aku beliin cover tangki. Nyarinya susah sih, ini aja aku dapat model ya cuma satu ini doang. Terus aku pakai cover bodi belakang. Ini ada 3 model sih, ada yang agak bulat, ada yang kayak gini tapi tutup, ada yang bolong kayak gini. Aku lebih suka yang ini. Lebih suka yang bolong. Ini bolong ya? Oh iya. Ya ini yang bolong. Terus yang terpenting kalau user GSX S apa GSX R itu boncengan, pastikan ganti jok belakang ini. Betul. Ya. Itu emang dulu pernah saya bahas ya, karena GSX S ini kekurangan yang paling terasa itu di bagian jok belakang, karena yang pertama dia itu jaraknya sangat tinggi untuk sebuah motor naked, dan juga untuk dimensinya terlalu kurus ya. Terlalu kurus, tipis, jadi sakit. Dulu boncenger saya itu saya tanya ngerasa kurang nyaman, jadi aku beli nih custom. Ini udah lebar, tebel, cuman looknya tetap dapat, soalnya aku udah pakai cover. Kalau belum pakai cover tapi udah ganti jok itu lucu sih, soalnya jadi, ketutup semua sama jok. Jadi kayak terlalu besar joknya daripada bodinya. Ya bener. Oh, iya, okay. Tapi yang jok depan tetap, soalnya nyaman kok, jok depannya itu empuk. Oke. Terus kita ke bagian kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki. Dari skok, ban, dan juga velg, dan juga rem. Kalau skoknya aku masih standar, soalnya masih belum ada dana ya buat beli USD. Ya sebenarnya ada, cuman aku itu kalau aftermarketnya nggak dapat all-in itu nggak mau. Kalau copotan mungkin ambil punyanya MT-15 atau Saber, soalnya kalau aftermarket merek lain itu kan nanti apa ya, dia itu nggak main, jadi cuma dapat look aja. Jadi sementara aku standarin dulu. Terus kemudian dari rem, kaliper masih standar. Tapi selangnya udah ada ganti selangnya ya? Ini udah pakai TDR warna biru. Terus aku master rem pakai KTC, pakai KTC. Terus ini ada apa, selang tabung aku pakai Ariete. Saranku kalau selangnya warna biru jangan minyak remnya warna merah ya, kalau bisa yang bening, soalnya nanti merusak warna birunya. Soalnya udah pengalaman selang remku rusak sih. Jadi kayak pudar gitu ya? Ya jadi ungu gitu, rusak. Kecuali kalau selang tabungnya warna merah, minyaknya merah gitu aman sih. Kalau tabung minyak rem ini aku pakai Rizoma, tapi Rizomanya KW. Soalnya overprice sih menurut buat aku. Kalau Rizoma ori 1,5, ini KW aja dapat 400. Berapa? 400, padahal KW itu. Itu masuk mahal ya. Kalau KTC-nya udah dapat 1 set sama kopling ini, jadi udah kanan kiri KTC. Dan ini bisa ditekuk ke atas ya? Ya bisa. Jadi kalau crash nggak patah, ini mesti aman, ketekuk gini. Iya. Soalnya kan walau ada pro guard nih, pro guard kan kadang patah atau enggak bengkok kemana gitu. Jadi agak percuma sih pro guard itu. Pro guardnya pakai apa ini? Pakai apa ya? Non name sih. Ini WTP carbon printing ini. Pro guardnya yang murah-murah aja. Iya. Tapi ini biasanya model-model untuk Z800 ya biasanya. Terus kemudian kita ke bagian spion. Bagian spion aku pakai spion sirkuit yang atas ya, bukan yang itu bar N. Kan ada itu sirkuit yang bar N sekarang.
Ini aku pakai merek MSX Racing. MSX Racing. Nah, Ini di sini aku, kalau kita lihat ciri khas kalau punya ayang ini ya gini. wajib ini biar nggak digodain. Nah, itu. Jadi udah kalau ada lawan jenis lihat motor kita, oh udah ada ayangnya. Ada pawang ya. Iya sih. Oh ya, terus kita kemana lagi ya? Bentar, aku kembali ke spion tadi ya. Kembali ke spion tadi, ini aku langsung sebut harga aja. Ini aku dapat harga 200. Kenapa kok nggak ambil yang bawahnya gitu? Soalnya ada tuh yang harga 50.000 atau under 100.000 lah. Itu kurang rekomen buat aku. Jadi buat nyepion itu kayak kurang leluasa, sama kacanya itu gampang pecah. Ini aku udah 2 kali crash aman, nggak pecah kacanya. Gitu. Jadi minimal seenggaknya harga medium lah. Kalau ada budget lebih, beli yang harga tinggi lagi juga boleh sih. Oh gitu. Terus ada lagi? Oh iya. Oh, spionnya ini kan modelnya kayak di setel datar ya? Ya. Ini nggak ganggu tangan nggak? Kalau misalnya kayak gini? Enggak sih, Ini soalnya mepet ini ya? aku itu di sini ngasih kayak ganjel gitu, kayak ganjel di bawah pangkuan spionnya. Jadi Biar dia itu tinggi. agak tinggi. Kalau nggak ada ganjelnya nih, dia mesti ganggu. Udah apa ngebentur tangan. Kalau biasanya kan spion sirkuit itu kayak ke atas gitu. Ya. Ini aku buat datar. Oh, makanya kalau Biar- dari kejauhan kayak nggak ada spionnya ya? Lebih kece aja sih. Lebih ceper gitu ya. Terus lanjut, oh ya tadi kaki-kakian belum disebutkan untuk velg Oh sama ya, pakai ya. kaki-kaki. Oh ya, ada yang kelewatan nih. Ini ada mata kucing alias reflektor. Ini standar keamanan Eropa sih. Iya, emang Jadi wajib. kalau waktu nyabrang malam hari gitu kan, ini kelihatan, ini pasti nyala ini kalau kena lampu. Terus ini ada jalur roda ini lumayan sih, lumayan ngeprotektif, mungkin melindungi spakbor atau headlamp ya kalau lagi crash gitu. Ini udah ada baret-baretnya ini. Oh Saya iya. dulu pernah crash. Tapi mending baret pelindungnya ya daripada iya sih. daripada yang di sini-sini. Lalu aku di sini velg aku pakai Virosi. Ini warnanya blue candy ori dari Virosinya. Jadi bukan repaint ini. Emang bawaannya emang gini ya? Jadi warna blue candy-nya itu agak seperti istilahnya bunglon gitu, warna bunglon. Tapi aku sering sih dikira repaint atau gimana. Padahal ini ori dari Virosinya. Kalau diperhatikan warna birunya itu sangat bagus. Jadi aku hampir nggak nemuin sih orang yang bisa nge-repaint kayak warna dari Virosinya ini bagus banget. Ini ukurannya velgnya itu 3.0. Terus aku pakai ban Maxxis ukuran 120/70. Besar ya? Ya ternyata. besar. Terus kayak kelihatan tinggi gitu. Soalnya apa ya, dia itu nggak begitu ngedonat. Soalnya Maxxis itu ngedatar gitu. Jadi bagus buat ban depan gitu. Lihat gambut. Kalau buat ban belakang menurutku jelek kalau Maxxis. Soalnya gede tapi ngeflat gitu, kayak ban habis gitu. Kayak ban habis. Terus ini ada ada dudukan piringan kanan kiri. Jadi bisa buat double disc. Cuman yang sebelah kiri belum aku aktifin. Belum ini ya, bracketnya belum jadi juga Ya, kan? bracket belum ya. Oke. Jadi makin ini sih. Tapi untuk piringan cakramnya bawaan. Piringan cakram bawaan. Untuk pelek, ini aku peleknya ini PNP-nya GSX sih. Jadi piringannya ya harus yang modelan seperti ini. Aku nyari yang floating gitu nggak nemu sih. Mungkin ada piringan lain itu TDR. Cuman ya kayaknya sama aja sih. Soalnya bukan floating, jadi percuma aku kasih orinya aja. Sekarang yang belakang itu peleknya ukuran 4,5 ya, 4,5. Jadi peleknya ukurannya sama kayak ZX 25R. Oh. Kalau yang 250 2 silinder itu 4 in ya? Ya 4 in, semua 4 in. Enggak semua sih, ada itu Ninja Karbu masih 3,5. Kalau di 150 kan yang 4 in kan masih itu R15 V3, terus MT15, Vision R itu.
Jadi karena aku emang modifnya pengen gambut-gambut Mugello gitu, ya aku ganti sih. Terus ini bannya ini ukuran 160 per 60. Ini pakai Aspira ya? Ya, pakai Aspira, ban katanya orang-orang sih ban Batako ya. Kok Ya bisa? karena biasanya keras. Temanku ada itu yang udah 4 tahun tapi belum habis. Padahal ya pemakaian sering sih. Aspira itu Durability-nya kuat ya? katanya medium, kalau menurut aku hard sih. Tapi ya enggak tahu lagi. Katanya enak di awal-awal, kalau di musim hujan itu lumayan enak gitu. Kalau yang depan ini soft sih, tapi menurut aku semi soft, soalnya ya enggak yang deket-deket banget gitu ke aspal. Jadi mungkin ini nanti bakal habis duluan. Wah. Ya. Kalau ban belakang itu 160 sebenarnya nggak muat ya di armnya gesek ini. Sebenarnya kalau udah velg 4,5 itu mentoknya itu ban 150, kecuali velg ori itu pakai ban 160 bisa. Terus kenapa kok aku bisa pakai velg 4,5 arm standar ban 160? Karena itu aku kasih ganjel ring di apa bagian nap gearnya itu aku kasih nap gear apa ring itu biar nggak kesentuh sama rantai. Oh, ini berarti ya? Ya, jadi sedikit maksa sih, Heeh. sedikit maksa. Terus ini selain itu ada ini nggak kelihatan ya. Ini ada gear sama rantai aku pakai DID satu set sih. Oke. Terus ke bagian lampu. Bagian lampu ya. Untuk bagian lampu ini aku dari sen ini aku pakai sen running model Legtech. Ya. Cuman ini no name, kalau Legtech overpress bagi aku, jadi aku belinya no name ini harga 100 pasang. Ini running ya, jadi nah seperti ini udah nyatu sama DRL sih. Oh, daerahnya juga bisa hidup sampai sen juga ya? Ya, udah ada hazard. Nah, ini. Oh, jadi seperti itu. Ya, kalau daerahnya aku ini pakai yang harga medium, dapat harga 250. Jadi dia itu awet. Aku sebut merek aja, ini aku pakai AS ya. Minimal itu kalau perlampuan pakai AS sih. Soalnya kalau ada itu orang-orang biasanya DRL pakai yang harga under 100.000. Itu mesti nggak bertahan lama. Pasti ada yang putus gitu ya? Temenku itu ada itu yang nggak ada 1 bulan udah bintik-bintik apa gimana gitu. Jadi mending harganya itu medium sih kalau DRL. Terus ini ada Proji aku juga pakai AS. Cuman ini aku pakai yang billet. Kalau yang terbaru nih billet, dia LED tapi dia itu terang banget. Kalau sebelumnya kan orang-orang biasanya pakai HID itu, sebelumnya aku pakai HID sih, terus karena aku nggak tahu, aku panjer terus apa gimana, dia tuh kepanasan terus cepet putus terus leleh. Oh, yang leleh di dalamnya? Di bagian serutnya itu, saking kepanasannya sih. Cuman kalau HID itu emang dia lebih terang sih, apalagi buat lampu jauhnya itu, dimnya itu. Dia itu nyorot itu ke semua, pokoknya ngawur banget gitu, kayak lampu sorot di pasar malam gitu. Ya, lampu sokle gitu ya. Ya, kalau billet ini dia aman, dimnya itu, cuman ya kurang memuaskan sih. Cuman pokoknya paling rekomen itu kalau pakai Proji ya billet udah itu. Untuk yang belakang? Untuk yang belakang lampunya top lamp aku masih standar sih. Kalau lampu senya sama kayak yang depan ini, sen running seperti ini. Oh. Dan kalau yang tak lihat itu, ini pakai teltai di apa ini? Aku pakai telti di PNP-nya GSX sih ini. Jadi dia itu agak ke belakang gini. Jadi kesannya sporty gitu. Kan biasanya telti di kan agak mundur. Nutup ke bawah gitu. Ini kan agak ke belakang gitu. Jadi sporty banget gitu. Oh, iya sih emang. Jadi spakbor o-ringnya dilepas ya, karena yang o-ringnya itu kan terlalu panjang kayaknya ya. Ya panjang banget. Ya selain panjang juga gede gitu.
Oh, Nah. yang itu yang gesek es nggak bisa dilepas kan ya? Kan biasanya kan bisa dilepas yang bagian besarnya. Bisa bisa. Jadi dia nyisa fender doang, fender yang tipis tulangnya itu. Ah. Cuman karena aku pengen yang lebih sporty lagi, pakai TLDD aku. Oh, jadi gitu. Kenapa nggak pakai undertail ya? Masalah polisi aja, takut si plat nomor dihilangin. Jadi aku pakai Iya sih. TLDD. Oke. Oh ya, tadi aku sempat lihatnya depan itu ada windshield ya atau istilahnya apa ya? Oh iya, visor. Iya, Visor visornya. sebenarnya udah ini nggak ada sih. Ini aku pakai windshieldnya Aerox, kan ada dua tuh, ada yang bundar gini, ada yang lancip. Ini aku beli yang lancip, ini merek MHR. Jadi gimana masangnya ini aku bor. Cuman buat teman-teman yang mungkin ngerasa apa ya, eman atau gimana gitu, jangan sih. Ini soalnya ngebor batoknya ini. Oh, ngebor covernya ini sampai ke dalam. Enggak sih, cuman luaran aja. Oh. Ya, pokoknya nempel gitu. Tapi Ya. kalau emang dibuat fix ini ya udah ya. Ya. Ya kembali ke pengereman, kan tadi yang depan udah dibahas nih, yang Iya. belakang belum. Yang belakang belum. Yang belakang belum. Jadi aku yang belakang ini aku pakai master rem pakai RCB S1. Kenapa aku nggak pakai RCB yang biasa gitu? Soalnya dia itu sama-sama 12 mm sama yang orinya, jadi kukira percuma sih ganti, cuman buat gaya-gayaan doang. Karena aku pakai kaki-kaki gambut, jadi aku beli yang S1, dia 14 mm ya, walau 14. Pistonnya itu cuman satu piston, agak berat sih. Cuman nanti rencana aku ganti kaliper, jadi agak enak gitu. Oh, gitu. Ya. Kalipernya masih standar ya? Kalau kaliper ya masih standar. Terus jadi pakai satu piston 14 mm, jadi dia itu neken dikit gini udah ngerem gitu, pendek. Tapi Agak berat. nggak terlalu pakem kan? Maksudnya itu nggak yang benar-benar ngunci Nggak, gitu. nggak. Kalau itu pun ngunci mungkin nanti harus dimodif sih, di custom di bagian engsel-engselnya ini. Dulu aku juga gitu sejak ganti underbone ini. Kalau GSX S ini ganti underbone kurang rekomen sih buat aku, selain posisinya dia tuh mengurangin pengereman belakang. Oh. Jadi aku dulu waktu awal ganti underbone itu kerasa pengeremannya kurang pakem, tapi enggak semua user mengalami sih. Kalau aku salah satunya korbannya. Jadi aku ngastem di bagian engselnya ini. Jadi dia itu waktu ngerem itu nggak bener-bener ketarik gitu. Dia masih delay, baru ngeremnya agak dalam baru ketarik Oh. remnya. Jadi kayak ada apa ya? Jeda atau Ada rongganya jada, gitu kan masih ya. mati gitu. Jadi kalau buat ngerem itu bahaya, gampang apa ya? Bikin ngeklok, bikin ngelok. Terus, nah selain itu aku selang rem aku sama sih kayak yang depan, pakai TDR warna biru. Kalau selang tabung aku juga pakai Ariete, cuman yang depan itu panjangnya 15 cm, ini 30. Jadi emang aku Panjang? sengaja buat panjang gini. Oh. Buat aku buat panjang, terus tabungnya ini ke Tabungnya belakang gini. lebih Aku ke sengaja. Aku liatin gini emang. Aku nyari loop. Oh, jadi harus nambah bracket lagi di sini ya? Ya, Bracketnya ikut sini, ikut ke footstep. tangkanya footstep. Footstep. Kalau awalnya kan dekatnya master rim sini kan. Ini aku rubah di sini. Terus ini aku tabung minyak pakai Rizoma KW juga sih. Pakai KW juga. Soalnya kalau barang-barangnya seperti ini di KW-in nggak begitu masalah sih. Maksudnya dia itu bukan bener-bener buat keamanan. Kecuali kalau master rim atau kaliper di KW-in itu bahaya sih buat aku. Kalau ini aman sih buat aku. Terus di sini ada ini ya, muffler atau pengaman knalpot. Oh ya, Itu pakai knalpot slider. Ini aku kasih sih. Walau ini sebenarnya kurang panjang, tapi ini udah keluar kok. Jadi nggak apa ya, kalau crash nggak ngerusak-rusak banget. Oh ya, paling cuma lecet dikit Ya, gitu ya. sama kayak yang depan, sejenis. Terus ini kan ada apa namanya, pengaman roda juga kan yang di belakang. Oh iya. Cuman kenapa kok sebelah kiri aja, kok nggak sebelah kanan juga?
aku pakai sebelah kiri aja itu karena aku masih pakai knalpot standar. Pakai knalpot standar dia kan masih agak nurun tuh. Agak nurun. Jadi kalau misal ada apa ya? Jalan yang berlobang gitu kan rodanya tuh nyekok. Dia tuh ngebentur si ini knalpot ini. Oh, jadi berarti pas ngayun itu mentok ke knalpot gitu ya? Kecuali kalau aku pakai knalpot racing yang short apa yang tinggi gitu kan aman. Jadi nggak kena. Jadi sebelah kiri aja. Oke, mungkin kaki-kaki itu aja ya? Ya kaki-kaki itu aja. Oh ya, terus ada di sini ada apa? Cover untuk tuas persnelingnya itu Oh ya pakai ini ada cover tuas persneling karet gitu biar nggak begitu ngerusak sepatu sih sama biar nggak sakit ke kaki. Oh, itu bawaannya gimana sih kayak gini ya? Bawaannya ya karet biasa gini. Cuman kan makin Terlalu lama keras kayaknya ya? rontok gini. Jadi tinggal besinya doang. Oh, ya itu besinya emang yang rusak sepatu ya? Ya. Oke, lanjut kita ke bagian mesin. Mesin ada yang dirubah? Mesin aku standar sih, cuman mungkin ada bagian yang ditambahin. Aku pakai kabel setan istilahnya alias Asen wire, cuman aku belinya tuh yang hitam. Oh, Kalau yang hitam itu kata orang-orang sih mitos ya kabel setan itu. Tapi kalau aku makainya itu dia itu ngerasa kayak performanya itu waktu ngegas ketendang gitu, ketendang gitu. Ada sih yang warna biru, cuman dia itu cuma apa ya, kayak ngawetin bahan bakar doang. oh, Nah, kalau ini kan ke performa ya. ya bahan bakar ini ya juga. kabelnya Ya, ya? ini nyelempit di sini. Oh, iya. Nah, kalau kebanyakan orang bilang mitos, kalau aku enggak sih ya. Aku bener-bener Emang kerasa ngerasain sendiri ya? wire. Kalau yang warna hitam ini harganya 250. 250, kalau yang biru itu setengah harganya. Terus kalau busi aku pakai bris premium. Harga ya dapat harga 300. Sebenarnya itu ngaruh banget ke performa kalau aku pakai knalpot racing. Cuman karena aku pakai knalpot standar jadi nggak begitu ngaruh. Tapi masih tetap ke filter ya? masih kehambat tenaganya. Tapi menurut aku terlalu apa ya, pembakarannya terlalu over sih. Kalau yang bris premium itu saranku pakai yang excellent aja, cuman ya udah terlanjur beli juga. Oh, itu lumayan boros ya ke bahan bakar? Enggak juga sih. Kalau dibandingkan dengan busi standar? Sebenarnya sama aja, cuman dia itu nambahin power emang. Nambahin power. Kecuali kalau motornya buat balapan atau gimana gitu cocok pakai bris premium. Harusnya kalau buat daily gini excellent aja cukup sih. Kalau yang excellent itu harganya 250, jadi cuma selisih 50.000 aja sama yang bris premium. Oke. Terus ada lagi yang dirubah? Oh, ini kayak ada ini ya, selang radiator. Ya, selang radiator. Nah, ini aku pakai Samco. Cuman yang aku rubah ini yang bagian sini aja. Soalnya karena motor aku proper tidak trondol, jadi sini aja. Sebenarnya kan masih banyak itu selang-selang di dalam, cuman Ya, karena nggak kelihatan nggak ya. kelihatan kan nanti ujungnya percuma. Ya. Jadi aku rubah yang sini aja. Cuman ini aku Samco-nya ini pakai yang KW, bukan yang ori. Kalau yang ori itu harganya lumayan ya. Jadi saran aku kalau cuman buat gaya-gayaan nggak apa-apa, tapi kalau buat kenyamanan saranku pakai selang yang orinya aja. Soalnya masih penahan panasnya itu masih bagusan yang standarnya Oh, gitu. daripada yang KW gini. Cuman karena aku cuman ngejar look dan masih overall masih aman lah. Ya. Jadi ya aku ganti aja. Nah, terus ini deket ini ada klakson keong. Klakson Stereo ya? ya stereo. Aku pakai Denso keong. Ini yang waterproof kan ya? Ya waterproof pasti. Jadi kalau ada orang ngawur di jalan gitu pasti denger ini. Iya. Atau minggir. Lebih plong kan ya? Pasti minggir soalnya kenceng. Sama sih, di rumah juga motorku pakai Denso. Emang orang lebih perhatian. Ya. Terus di sini ada cover radiator ya? Oh ya, aku di sini pakai cover radiator PNP-nya GSX. Ada 3 warna sih sebenarnya. Ada warna merah, biru, sama
hitam ini. Kenapa aku nggak ambil warna biru? Soalnya birunya kurang cocok di motorku. Birunya tuh biru laut. Sedangkan kan jadi aksesorisku kurang menghitam, kurang menggelap gitu ya? aksesorisku kan birunya itu candy gitu. Kalau dikasih biru laut kan kayak gimana gitu, aneh. Udah pernah di compare gitu ya? Ya udah pernah sih. Jadi aku pakai hitam aja lah. Oke. Terus yang lain kayaknya di kabel gas ini ya, yang tadi ya? Ya. Oh ya, sebelumnya ini aku ada biru-biru ini aku pakai probol ya, pakai probol di bagian bodi ini. Cuman probolnya cuma di bodi samping ini aja, selebihnya ini mungkin cuma monel ring gitu aja. Iya sih, lebih memperlihatkan detail-detailnya ya, detail warna birunya. Terus kita kemana lagi? Oh, bagian stang belum bagian ya? kokpit. Iya, kokpit. Dari stangnya dulu? Nah, untuk stangnya aku masih pakai ori. Banyak sih orang-orang yang nanyain aku pakai stang apa, mungkin karena aku lihat beda gitu ya. Sebenarnya aku ada rencana ganti pakai stang MT25 yang new ya. Soalnya dia itu keren, panjang, terus tingginya itu ya sama kayak gini. Kalau pakai yang old itu dia mungkin ngebetur ke si tangki, soalnya karena ini pakai cover rendah ya? Rendah sih. Kalau panjang masih panjangan yang new juga. Nah, tadi udah dibahas Pro Guard, handle rem juga. Oh, hand gripnya belum? Hand grip. Nah, hand grip aku juga pakai Barakudanya tapi KW itu. KW lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting udah proper lah sama ya, motornya. maksudnya dia aman lah untuk dikawin kalau hand grip. Bukan buat keamanan, ya emang nyari look sih. Soalnya kalau mau beli ori pun overprice buat aku, soalnya Barakuda itu harganya 1 jutaan ke atas. Jadi aku pakai Barakuda ini dapat harga 100 doang. Oh iya. Emang kayak kalau hand grip harga 1 juta buat motor 150 cc itu kayak ya, terlalu ini over ya. Terlalu tinggi. Iya sih. Terus ini nih selang rem DDR-nya itu aku sengaja arahin ke sini. Aku arahin ke dekatnya speedo biar dia itu menuin kokpit. Jadi emang motor nih aku desain serame mungkin emang. Soalnya aku suka yang rame-rame ya. Kalau kebanyakan orang kan sukanya yang simple apa gimana. Kalau aku kebalikannya, aku suka yang rame gitu. Soalnya keren gitu looknya buat aku sih. Terus ini gas spontan aku pakai KTC yang warna silver. Pakai yang warna silver. Terus holder ini aku pakai satu paketnya gas spontan ini sih, pakai satu paketnya gas spontan ini. Kenapa aku ganti holder ini wajib banget kalau ganti gas spontan, soalnya dia itu stangnya gesek ini nggak begitu panjang. Tadi dia itu kurang space-nya. Kalau pakai holder orinya kan lebar. Kalau udah ganti gini dia kecil, jadi space buat stangnya ini masuk. Kalau nggak salah yang orinya itu kan ada tombol hazardnya ya. Nah itu dipindah kemana? Itu tombol hazard itu kalau yang keluaran 2019 ke atas. Kalau yang lama belum ya? Yang lama belum ada hazard. Jadi aku ini ngasih hazard eksternal, tambahan tombol hazardnya. Jadi kasih saklar sendiri ya? Kalau hazard kan saklarnya orinya tuh jelek tuh, kecil, terus harus nempelin dulu. Kalau ini aku udah ganti yang gedean gini, jadi looknya dapat, mencetnya juga lebih mudah. Jadi kayak ini ya, kayak di motor touring itu biasanya dipakai untuk lampu tembak biasanya ya? Ya biasanya macam-macam sih, kadang ada juga buat starter juga. Oh iya, baru tahu kalau starter, engine brake gitu. Terus ini ada phone holder. Jadi karena boncengan gua nggak bisa baca map, jadi lebih baik aku pakai phone holder buat kalau mungkin lagi touring atau kemana gitu yang nggak tahu jalannya. Ini rekomen ya. Pernah touring sampai mana paling jauh? Kalau pakai motor ini lah ya. Motor ini paling jauh masih ke pantai selatan doang sih, belum pernah jauh. Kecuali sebelum pakai motor ini udah jauh-jauh. Sebelumnya pakai apa? Pakai Absolute Revo. Pakai itu Absolute Revo. tangguh itu, waduh. Iya. Kalau pakai ini agak capek sih buat touring ke pantai selatan aja udah kayak
Mana ngos gitu. Hmm. Soalnya konsepnya bukan konsep touring, makanya agak nyapein. Nah terus ini aku apa ya, karena lampu-lampu gua banyak, ada DRL, ada Proji dan lain-lain, aku holder kirinya itu pakai punya Vixen tapi yang ori ya. Soalnya kalau yang orinya GSX itu tombolnya itu kurang. Ini kan ada 3 ini switchnya ini, Ya. lampu buat matiin gini, terus Lampu kota, terus lampu lampu utama utama. gini. Nah kelihatan kan nih, mati lampu kota, lampu utama, ini lampu tembak, ini dim. Nah seperti itu. Terus kalau holder sih aku saranin yang ori ya. Ini aku pakai punya Vixen harga 100. Kalau yang KW itu temenku pernah tuh yang pakai yang KW itu tombolnya cepet rusak. Jadi dia itu benerin terus. Jadi ya malah rugi sih menurut Itu aku. rusak itu karena dia nggak bisa neken gitu ya? Iya nggak bisa neken. Oh. Kalau ori itu udah warnanya awet, tombolnya juga awet, udah jelas. Terus, oh ya di bagian tengah itu ada voltmeter ya? Oh iya, aku voltmeter ini pakai X-Case yang 2 mode. Ada yang timer, ada yang voltmeter. Kenapa aku nggak ambil yang ada jamnya? Karena di speedometernya GSX ini udah lengkap, ada jamnya. Oh iya iya benar-benar. Emang speedometernya paling lengkap sih, kayaknya di kelasnya itu. Ya, menurut aku juga gitu. Emang dia paling lengkap, paling banyak fiturnya speedonya itu. Infonya juga banyak ya. Heeh. Terus kayaknya di sini ada cover deh, cover untuk speedometernya. Oh iya, ini aku pakai cover karbon-karbonan ya, karbon-karbonan cuman buat nambah look aja. Oh iya, terus untuk GSX tahun 2017 itu speedometernya itu masih belum negatif ya. Backgroundnya itu masih yang putih itu. Oh iya. Terus ini aku negatifin, jadi backgroundnya itu gelap gini. Backgroundnya gelap. Itu cuma dibalik dalamnya doang sih, kayak lembarannya itu Iya. dibongkar, dibalik, udah gitu doang. Oh simpel gitu ya? Iya. Nggak perlu ganti, cuma tinggal Nggak, dibalik ya? Iya, enggak perlu. Cuman sebelum ngeganti itu harus dibersihin dulu permukaan apa itu lembarannya itu. Ya pakai minyak kayu putih atau bensin lah kalau cepet. Kalau enggak dibersihin nanti speedonya itu kayak belentong-belentong apa gimana, kotor gitulah intinya. Oh jadi gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Itu aja kayaknya ya? Apa lagi ya? Mungkin seingat aku itu doang sih. Selebihnya apa? Wah. Nah, Oh ya, ada satu lagi nih. oh ya. Satu apa? lagi karena ini master rem pakai aftermarket KTC. Nah, KTC ini dia itu belum ada sambungan buat switch remnya. Switch rem. Jadi ini aku ngasih lagi. Ini aku switch remnya pakai WR3. Jadi kalau belum dibeliin, ini stop lamp nggak bakal nyala ini. Nggak mau Lampu nyala? remnya nggak mau nyala, soalnya belum ada sambungannya KTC itu. Oh, ya Kecuali sambungan buat lampunya merek aja ya? lain gitu udah ada. Kalau KTC belum ada. Ya enggak tahu sih merek lain apalagi yang belum ada. Jadi aku beliin lagi nih sambungan switch remnya ini pakai WR3. Oke, jadi seperti Udah, itu. itu aja sih. Itu aja. Nah, untuk biaya memodifikasi ini kisaran berapa ini? Biaya modif Itu sampai sekarang. dulu kan aku masih ngekonsep hitam silver nih. Hmm. Kalau ditotalin sampai sekarang itu kurang lebih 20 juta. 20 juta Ya, ya? 20 juta. Lebih mahal dari harga beli motornya malah. Iya sih. Secondnya kan aku ini secondnya itu sebenarnya harga 17. Terus aku nego dapat harga 16. Aku ini belinya itu di dealer yang ngambilnya itu daerah Sidoarjo sama Surabaya. Di sana tuh orang kalau ngejual tuh harganya anjlok banget. Oh, Kalau di kota kita di Malang nih harganya itu masih tinggi-tinggi, masih mepet 20 lebih gitu. Jadi harga secondnya 16 emang anjlok nih motor. Kecuali yang tahun keluaran baru tinggi masihan. oh iya ya. Nah. Kalau yang baru memang banyak fitur Ya. yang ini ya lebih banyak ya. Ya sebenarnya nggak begitu banyak sih, cuman lebih ke apa ya, livery atau apa gitu. Nah, terus kalau keseluruhan dari awal aku totalin kan 20 juta nih. Kalau buat sekarang yang terpasang ini cuman 14.
14. Ya cuma 14 saja. Berarti ada yang diganti Ya, ya? banyak swap yang gitu ya? udah saya hibahin sih ke teman-teman. Oh. Jadi ya sisa ini. Jadi kalau yang terpasang ini cuma 14 doang. Nah, untuk kedepannya mungkin masih ada yang mau diganti lagi nggak? Ah ini pasti masih ada. Cuman karena sekarang kebutuhannya uangnya masih kemana-mana, jadi aku masih vakum modif dulu. Oke. Ini untuk berapa persen kira-kira? konsepnya masih 70%. 70%. Ya masih 70%. Mungkin kalau udah 100% ini motor modelnya itu bakal tahan sampai beberapa tahun ke depan sih. Oh, gitu. Itu aja ya? Ya. Ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya review mengenai modifikasi motor Suzuki Gesik S150 punyanya Fasa atau Bikers Bucin ya. Kalau kalian tahu, konten kreator TikTok yang lagi viral di Malang. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa dijelaskan mengenai detail-detail motor ini. Ya, seleranya sih cukup bagus ya. Jadi dia itu nggak banyak warna, hanya perpaduan warna hitam, silver sama biru ya. Kalau bisa biru ya biru, kalau emang terpaksa nggak bisa ya udah silver yang netral. Jadi dia itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu warna-warni gitu kan ya. Jadi meskipun banyak modifnya, apa ya istilahnya itu, dia itu lebih misterius gitu. Kelihatan modif banyak tapi sebenarnya emang banyak. Emang sih Gesik S itu standarnya nggak terlalu ini kan ya. Standarnya itu jarang yang suka gitu. Tapi ternyata kalau dimodif juga jadi keren juga. Banyak yang kurang suka sama Gesik kok ramping sih gini sih. Padahal sebenarnya dia itu lebih ke Moto3. Konsepnya tuh kayak gitu. Cuman karena aku emang pengen mau look terus ambil motor ini ya udah aku modif seperti ini konsepnya. Oke. Nah oke, jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovivi dan juga Instagram dan TikToknya Fasa. Bikers Bucin jangan lupa ya. Nah, jangan lupa di follow ya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sip.